Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggit Sari dengan NIM 205231096 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayu Ningtyas Putri SEME. Baik, langsung saja kita mulai menuju ke materinya ya. Dalam pembahasan kali ini, kita nanti akan membahas mengenai 3 subbab utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada materi tentang kebijakan fiskal, dan yang ketiga materi kebijakan moneter. Untuk pendahuluannya, jadi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah itu dibedakan menjadi 2, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Hal ini berupa pajak kepada pemerintah. Yang membuat kebijakan fiskal di sini yaitu Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Selanjutnya, pengertian dari kebijakan moneter. Sebenarnya apa sih kebijakan moneter itu? Jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar atau JUB dalam satu perekonomian. Di sini kebijakan moneter ini dibuat oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentralnya Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai materi kebijakan fiskal. Dalam materi kebijakan fiskal ini, kita nanti akan membahas mengenai 6 subbahasan utama. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal, kemudian tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga ada fungsi kebijakan fiskal, dan yang keempat ada jenis kebijakan fiskal, yang kelima instrumen dari kebijakan fiskal, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu studi kasus kebijakan fiskal. Langsung saja kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kebijakan fiskal ini tuh berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja negara. Kemudian di Indonesia ini pun kebijakan fiskal itu kewenangannya dipegang oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai tujuan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu memiliki tujuan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian pada suatu negara. Tujuan dari kebijakan fiskal itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Tujuan yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tujuan yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan yang keempat, mendorong laju investasi. Dan tujuan yang kelima, kebijakan fiskal itu untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selanjutnya mengenai fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi di sini, kebijakan fiskal itu digunakan untuk mengalokasikan barang-barang produksi agar lancar dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat akan barang itu pun terpenuhi. Kemudian fungsi kebijakan fiskal yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini, kebijakan fiskal itu
berfungsi untuk mendistribusikan pembagian pendapatan nasional secara merata bagi semua kalangan. Fungsi kebijakan fiskal yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi kebijakan fiskal pada stabilisasi ini untuk memelihara keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, kemudian tingkat harga barang yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Fungsi kebijakan fiskal yang keempat yaitu fungsi pembangunan. Nah, fungsi kebijakan fiskal dalam fungsi pembangunan ini itu berguna untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, prioritas pembangunan bangsa, atau pembangunan nasional, dan menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansioner. Apa sih kebijakan fiskal ekspansioner itu? Kebijakan fiskal ekspansioner itu merupakan peningkatan belanja negara atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam suatu perekonomian negara. Nah, kebijakan fiskal ekspansioner ini tujuannya untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia khususnya. Kemudian contoh dari kebijakan fiskal ekspansioner ini di mana dahulu BKF itu sepanjang tahun 2020 sampai 2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif ini itu berarti defisit belanja pemerintah itu tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal yang kedua, yaitu kebijakan fiskal kontraksioner. Apa sih kebijakan fiskal kontraksioner gitu? Jadi kebijakan fiskal kontraksioner ini merupakan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Jadi kebijakan fiskal kontraksioner ini berkebalikan dengan kebijakan fiskal ekspansioner. Tujuan dari kebijakan fiskal kontraksioner ini itu untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi inflasi atau kenaikan harga-harga. Contoh dari kebijakan fiskal kontraksioner ini yaitu pada saat Ibu Menteri Keuangan itu Ibu Sri Mulyani itu mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35% khusus bagi orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal yang ketiga yaitu kebijakan fiskal sisi penawaran. Jadi, kebijakan fiskal sisi penawaran itu merupakan suatu kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi itu bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregatnya. Sebagai contohnya seperti ini, pemotongan tarif pajak itu akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modalnya, seperti itu. Selanjutnya, mengenai materi instrumen kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu juga mempunyai berbagai instrumen gitu. Instrumen yang pertama yaitu pajak. Pajak di sini berarti semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil pendapatannya, maka semakin kecil juga pajak yang akan ditanggung atau yang harus dibayarkan. Nah, karena pajak ini berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak ini pun sangat tergantung dari tingkat pendapatan di masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu mencetak uang baru. Mencetak uang baru di sini maksudnya pemerintah itu dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, kemudian Bank Sentral ini akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru, sehingga jumlah uang yang beredar atau JUB itu semakin banyak. Namun demikian, harga barang dan jasa serta inflasi pun akan mengalami peningkatan karena adanya jumlah uang yang beredarnya itu semakin banyak, seperti itu. Selanjutnya mengenai materi
Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu pinjaman masyarakat dalam negeri. Pinjaman masyarakat dalam negeri di sini, pemerintah itu dapat membiayai defisit anggaran pemerintah itu dengan meminjam dana dari masyarakat dalam negeri. Dengan cara apa? Dengan cara penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Nah, pemerintah ini pun akan membayar obligasi pada saat jatuh tempo beserta bunga yang disepakati. Kemudian, instrumen kebijakan fiskal yang keempat yaitu pinjaman masyarakat luar negeri. Pinjaman masyarakat luar negeri di sini, pemerintah itu dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Jadi, pinjaman masyarakat luar negeri ini sama saja diatasinya dengan pinjaman masyarakat dalam negeri, yaitu dengan penerbitan surat utang atau obligasi. Namun, kalau pinjaman masyarakat luar negeri itu di pasar uang internasional, sedangkan pinjaman masyarakat dalam negeri itu yang dijual kepada masyarakat. Jadi, lingkupnya masih dalam negeri, seperti itu. Selanjutnya mengenai studi kasus kebijakan fiskal. Jadi di sini ada satu studi kasus ya teman-teman, yaitu pengaruh pajak, konsumsi, dan tabungan. Ini ada data, diketahui datanya fungsi konsumsi masyarakat itu C sama dengan 80 miliar rupiah ditambah 0,75 JD, di mana JD ini sama dengan Y dikurangi TX ditambah TR. Pemerintah pun menetapkan pajak atau TX-nya itu sebesar 40 miliar rupiah. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih? Hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak apabila pendapatannya itu sebesar 100 miliar. Kemudian yang kedua, hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak apabila pendapatannya itu 100 miliar rupiah. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman. Jadi, yang pertama yaitu kita mencari besarnya konsumsi dan atau C dan subsidi atau tabungan tanpa pajak atau sebelum adanya pajak. Di sini untuk pengeluaran konsumsinya atau C-nya itu C sama dengan 80 ditambah 0,75 JD. Tadi sudah diketahui ya teman-teman. Kemudian untuk YD-nya tadi, YD sama dengan Y dikurangi TX ditambah TR. Nah, di sini berarti 80 ditambah 0,75 dikali Y, pendapatannya tadi 100 dikurangi TX ditambah TR-nya 00 karena sebelum adanya pajak gitu. Nah, jadinya C sama dengan 80 ditambah 75, besarnya pengeluaran konsumsi itu sebesar 155 miliar rupiah. Itu sebelum adanya pajak. Kemudian yang kedua yaitu besarnya tabungan sebelum adanya pajak. Itu rumusnya J sama dengan JD dikurangi C. JD di sini yaitu tadi J kurang TX ditambah TR. Nah, J untuk penerimaannya itu sebesar 100 dikurangi 0 dikurangi 0 ditambah 0 itu karena tadi TX TR-nya itu sebelum adanya pajak, maka itu dianggap 0 seperti itu dan dikurangi C, C-nya tadi sudah ketemu ya teman-teman, dan temuin yaitu 155, jadinya S sama dengan 100 dikurangi 155, S-nya atau besarnya tabungan itu sama dengan minus 55. Jadi pengeluaran tabungan sebelum adanya pajak sebesar 40 miliar itu sama dengan minus 5 miliar rupiah. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan soal yang kedua tadi, yang pertanyaan yang kedua itu berapakah besarnya konsumsi atau C dan subsidi atau tabungan apabila adanya pajak setelah pajak ya itu sebesar 40 miliar rupiah. Nah, langsung kita akan mencari pengeluaran konsumsi yang terlebih dahulu.
Di sini rumusnya C sama dengan C0 ditambah delta C, atau juga bisa pakai rumus C sama dengan C0 dikurangi C dikali delta TX. Nah, jadinya C sama dengan 155 dikurangi 0,75 dikali TX. TX-nya tadi pajaknya 40 miliar, jadi dikali 40. Jadi C sama dengan 155 kurang 0,75 kali 40 itu sama dengan 30, jadi dikurangi 30, C sama dengan 125 miliar rupiah. Jadi, pengeluaran konsumsi setelah adanya pajak itu sebesar 125 miliar rupiah. Kemudian untuk besarnya tabungan setelah adanya pajak TX sebesar 40 miliar, itu rumusnya S sama dengan S0 ditambah delta S, atau S sama dengan S0 ditambah 1 min C dikali minus delta TX. Jadinya S sama dengan minus 55 ditambah 1 dikurangi 0,75 dikali TX. TX-nya tadi 40, ini karena minus delta TX, jadi minus 40. Jadinya S sama dengan minus 55 ditambah, itu tadi kita kalikan, itu menghasilkan minus 10. Jadi S sama dengan minus 55 ditambah minus 10, jadinya sama dengan minus 65 miliar rupiah. Jadi besarnya tabungan setelah adanya pajak sebesar 40 miliar itu sebesar minus 65 miliar. Selanjutnya mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter, yang kedua tujuan dan peran kebijakan moneter, yang ketiga jenis kebijakan moneter, dan yang keempat atau yang terakhir itu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu gitu ya? Jadi kebijakan moneter itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar atau JUB yang dilakukan, dan kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau BI. Kemudian stabilitas makro itu tercermin dari yang pertama yaitu laju inflasi yang rendah, kemudian yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yang ketiga lapangan kerja meningkat, dan yang keempat pendapatan masyarakat meningkat. Selanjutnya, tujuan dan peran kebijakan moneter. Tujuan dan peran kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi di sini, stabilitas ekonomi itu merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi itu berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Kemudian tujuan dan peran kebijakan moneter yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga di sini itu ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Kemudian tujuan dan peran kebijakan moneter yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini akan meningkat bila produksi itu yang dilakukan juga meningkat. Kemudian peningkatan produksi ini biasanya diikuti dengan perbaikan nasib dari para karyawannya, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya, tujuan dan peran kebijakan moneter yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Di sini, neraca pembayaran itu dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor itu sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan suatu neraca pembayaran yang seimbang itu pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter dengan cara melakukan devaluasi dalam perekonomiannya. Kemudian tujuan dan peran kebijakan moneter yang kelima atau yang terakhir nih, yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di sini menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar atau JUB, serta meningkatkan kesempatan kerja, kemudian
memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang ada. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif itu berarti suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau JUB. Kebijakan moneter kontraktif ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kemudian untuk tujuan kebijakan moneter kontraktif ini yaitu untuk menurunkan tingkat inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar atau JUB dalam suatu perekonomian. Kemudian contoh dari kebijakan moneter kontraktif di Indonesia ini, contohnya monetary policy yang telah diterapkan di Indonesia. Itu Bank Indonesia atau BI melakukan lelang sertifikatnya atau juga bisa disebut melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif. Untuk pengertiannya, kebijakan moneter ekspansif ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar atau JUB. Kemudian tujuan kebijakan moneter ekspansif ini itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi yang akan semakin tinggi. Contoh dari kebijakan moneter ekspansif ini, kebijakan moneter ekspansif ini biasa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah yang banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja itu akan semakin besar. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada instrumen kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka itu merupakan suatu kebijakan dari Bank Sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto di sini itu menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga oleh Bank Sentral. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat dari pemberian kredit yang ada. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang keempat yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas di sini itu akan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar JUB dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki oleh bank-bank umum. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral di sini itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau JUB dengan mengeluarkan pidato, himbauan, atau pengumuman pada bank umum atau pelaku ekonomi lainnya agar itu mempengaruhi jumlah uang yang beredar seperti itu. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Nah, di instrumen kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Instrumen kuantitatif di sini meliputi yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Kemudian instrumen kuantitatif yang kedua yaitu suku bunga diskonto. Dalam suatu kondisi perekonomian jika mengalami kelesuan, maka seharusnya Bank Sentral itu menurunkan tingkat bunga diskontonya. Selanjutnya yaitu instrumen kuantitatif yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Tingkat cadangan wajib dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka Bank Sentral itu sebaiknya juga menurunkan presentasi cadangan wajib bank minimumnya. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter
di instrumen kualitatif. Instrumen kualitatif di sini meliputi yang pertama ada kredit selektif. Nah, kredit selektif ini pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Kemudian instrumen kualitatif yang kedua yaitu bujukan moral. Nah, bujukan moral ini dalam kebijakan bujukan moral, pemerintah itu tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral. Namun, bank sentral itu hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan dan diberlakukan dari pemerintah. Baik, di sini untuk materinya, untuk daftar pustakanya saya mengambil 3 sumber, yaitu 2 sumber melalui online dan 1 sumber file materi dari PDF kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari Ibu Rizky. Untuk website online-nya yaitu dari Ruang Guru serta dari blog Gramedia Digital. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau yang dapat saya sampaikan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Semoga materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata yang sesengaja maupun tidak sesengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.